Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Miss Mega harap kalian selalu sehat-sehat ya, dan selalu jaga kondisi tubuh kalian. Balik lagi bersama Miss Mega. Minggu ini kalian ujian praktek sekolah ya. Ujian praktek sekolah ada 3 yang diujikan. Oke? Yang pertama, kalian membacakan sebuah pidato persuasif. Yang kedua, kalian membawakan sebuah puisi. Yang ketiga, membacakan teks Pancasila. Kisi-kisi ujian praktek Bahasa Indonesia kelas 9 tahun 2021-2022. Sekolah SMP Melati Indonesia, mata pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Jadi hari Senin ini tanggal 21 Februari 2022 kalian ujian praktik sekolah Bahasa Indonesia. Standar kompetensi kelulusan yang pertama adalah menyampaikan, yaitu membawakan sebuah puisi. Kemampuan yang diujikan adalah sebuah puisi. Nah, kegiatannya adalah siswa membuat sebuah puisi dengan tema bebas dan tampil serta membuat video sendiri di rumah. Untuk bentuk instrumennya adalah keterampilan. Nah, yang kedua adalah berbicara. Nah, di sini kalian mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk sebuah pidato persuasif. Ingat ya, pidato persuasif. Kemampuan yang diuji adalah menyampaikan teks pidato itu sendiri dan juga tulisan dari struktur pidato persuasifnya. Untuk kegiatannya, siswa menyusun dan membuat kerangka sebuah pidato sendiri dan tampil serta membuat video sendiri di rumah karena keadaan daring. Untuk bentuk instrumennya adalah teks keterampilan. Yang terakhir, yang ketiga, membaca. Nah, membaca teks Pancasila. Kemampuan yang diuji adalah bagaimana cara kalian membaca teks Pancasila. Nah, kegiatannya adalah disediakan sebuah teks, siswa membaca teks tersebut dengan memperhatikan lafal, intonasi, kelancaran, dan kepercayaan diri kalian. Nah, bentuk instrumennya adalah teks keterampilan. Paham sampai di sini kisi-kisinya? Sebelumnya Miss Mega telah memaparkan kisi-kisi kepada kalian di minggu yang lalu dan tadi sudah Miss Mega jelaskan kembali mengenai kisi-kisinya, dan ini adalah form penilaian ujian praktek Bahasa Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini adalah form menyusun kerangka pidato dan penyampaiannya. Jadi yang Miss Mega nilai nanti di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, kesesuaian tulisan dengan sebuah tema. Jadi tema kalian misalnya pidatonya mengenai COVID-19. Temanya mengenai COVID-19 sesuai tidak dengan isi dari tema kalian. Paham? Yang kedua adalah kerapihan tulisan. Titik, koma, huruf besar, huruf kecil, tanda seru, tanda tanya, dan selain sebagainya. Ini akan Miss Mega nilai. Oke, yang ketiga, pemilihan tema. Pemilihan tema kalian itu menarik atau tidak, sesuai dengan pidato persuasif atau tidak. Nah, ini adalah cara menyampaikan pada saat kalian berpidato. Mimik dalam menyampaikan pidato atau ceramah ini kalian sesuai atau tidak dengan isi dan tema yang akan kalian bawakan. Dan yang terakhir, menyampaikan dengan intonasi yang tepat. Jadi intonasi di sini akan Miss Mega nilai. Satu aspek nilainya adalah 20 poin. Jadi kalau kalian sempurna nilai kalian 20. Kalau kalian tidak sempurna 19, 18, 17, 15 dan lain sebagainya. Total dari 5 aspek ini adalah 100. Jadi kalau nilai kalian semuanya 20, 20, 20, berarti nilai kalian 100. Paham? Kalau misalnya saja di sini kita sebut saja Maya. Di sini kesesuaian tulisan si Maya adalah 20. Kesesuaian tulisan dengan tema Maya di sini sesuai berarti 20. Sedangkan kerapihannya Maya tidak rapi, misalnya 15. Pemilihan temanya tidak terlalu menarik, tapi bagus, berarti 18. Cara menyampaikannya sesuai dengan tema atau isi tidak, dari ekspresinya, kalau seandainya sesuai 20, kalau tidak sesuai, anggap saja 18. Nah, intonasi adalah suaranya terdengar atau tidak. Misalnya saja di sini 10. Nah,
Jadi di sini ditotalkan nih, 20 tambah 15 berarti 35. 35 tambah 18 tambah 18 tambah 10. Berapakah totalnya? Itu akan menjadi nilai kalian. Paham? Ini total semua adalah 81. Oke? 20 ditambah 15 itu sama dengan 35. 35 ditambah 18 sama dengan 53. 53 ditambah 18 sama dengan 71. 71 ditambah 10 sama dengan 81. Berarti di sini nilai Maya adalah 81. Paham? Nah, jadi lebih baik kalian perhatikan aspek-aspek penilaian ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang sangat saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya virus corona baru di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus ini sangat cepat. Virus ini dapat menular jika kita berinteraksi langsung dengan sang penderita dan juga melalui percikan air liur yang berasal dari batuk dan bersin. Ada beberapa gejala-gejala COVID-19, yaitu seperti demam, batuk kering, dan juga sesak napas. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Pada saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah banyak, yakni lebih dari 141.000 kasus. 94.000 orang telah dinyatakan sembuh dan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia karena virus ini. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun. Marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa terbebas dari wabah ini dan perekonomian kembali pulih seperti semula, serta anak-anak dapat kembali belajar di bangku sekolah seperti dulu lagi. Sekian pidato dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, from penilaian ujian praktek bahasa Indonesia tahun 2021-2022 itu mengenai membaca sebuah puisi. Nah, jadi di sini sama seperti tadi, hanya ada 4 aspek yang akan Miss Mega nilai pada saat kalian membacakan puisi. Yang pertama adalah kesesuaian mimik dengan tema. Yang kedua, intonasi yang tepat. Yang ketiga adalah penjiwaan. Nah, biasanya pada saat kalian membaca puisi, misalnya saja puisi itu sedih. Nah, ekspresi atau penjiwaan kalian itu harus sesuai ya. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri kalian pada saat kalian membacakan puisi. Kita coba contoh saja, misalnya di sini ada Diva. Untuk kesesuaian mimik dengan tema, Diva 20. Intonasinya sangat tepat, berarti 25. Penjiwaannya bagus, berarti 25. Sedangkan kepercayaan dirinya sedikit kurang, kita taruh 15. Nah, jadi 20 ditambah 25 adalah 45. 45 ditambah 25 itu adalah 70. 70 ditambah 15 adalah 85. Jadi nilai Diva dalam membacakan sebuah puisi misalkan saja adalah 85. Ya. Jadi kalau bisa kalian lebih dari yang Miss Mega paparkan. Oke?
Ini adalah form penilaian. Brilian, karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan, angin tergantung, terkecap pahitnya tembakau, bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan, dengan 7 lubang pelor diketuk gerbang langit dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung. Melihatnya pertama, ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam. Sendiri masuk kota, ingin ikut ngubur ibunya. Ciliwung, karya Susi Aminah Aziz. Di tengah kota, pusat kehidupan Jakarta, air satu tepian jauh berpangkalan, bawa kisah hidup sendiri. Ciliwung musim kemarau, bunyi suaranya parau, berwarna hitam legam. Segala sampah endapan di perut masyarakat, penuh goreng dalam kulit berbopeng. Ada suara tangis tak berkesudahan, rasa resah hati tak kesampaian. Musim hujan, air pasang menggulung, Ciliwung pun meraung-raung menampung tumpahnya air, curahan kota dalam hujan.
tanah mendekam. Langit pun hitam semakin buram. Dari mendung yang datang melanda, menyapu kotaku yang didera kesibukan. Motel-motel penuh kemaksiatan. Penilaian untuk membaca puisi. Dan selanjutnya adalah from penilaian ujian praktek bahasa Indonesia masih di tahun 2022 mengenai membaca perangkat teks Pancasila. Oke. Nah, di sini ada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah kesesuaian mimik dengan perangkat teks pada saat membacakannya. Yang kedua ada intonasi yang tepat. Yang ketiga membaca dengan lantang. Yang keempat ketegasan dalam membaca teks. Yang kelima cara memegang perangkat teks upacara. Jadi di sini ketegasan dalam membaca teks itu kalian itu suaranya harus lantang. Oke? Cara memegang teksnya juga Miss Mega nilai. Jadi kalian perhatikan ya. Di sini misalnya saja ada Jeven. Jeven nih, kesesuaian mimik dengan perangkat itu misalnya saja 15. Sedangkan intonasinya dia tepat berarti 20. Membacanya dengan sangat-sangat lancang berarti 20. Ketegasan dalam membaca teksnya. Ketegasan ini misalnya ada kalimat Pancasila, kalian mengucapkannya dengan benar. Pancasila, tidak belepotan. Paham? Misalnya saja di sini 20. Dan sedangkan cara memegang perangkatnya itu kurang sempurna, 18. Berapakah nilai Jevan? Jadi 15 ditambah 20 adalah 35. 35 itu ditambah dengan 20 itu ada 55, ditambah lagi dengan 20 itu adalah 75. 75 ditambah 18. Berarti nilai Jevan dalam membacakan teks Pancasila adalah 93. Oke? Nah, paham sampai di sini? Karena ini adalah ujian praktek sekolah, Miss Mega nilai dengan sungguh-sungguh, jadi kalian membuat 3 videonya juga dengan sungguh-sungguh. Oke? Untuk deadline-nya tetap Miss Mega tunggu sampai jam 15 sore atau jam 3 sore. Oke? Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.